pendiri NU yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari menulis sebuah kitab untuk mengingkari orang-orang yang melakukan maulid Nabi. Dia menulis sebuah risalah judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulida bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Hari perayaan kelahiran Nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingkari bahwasanya sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan acara Maulid Nabi. Contohnya seperti Al-Hafidz Suyuti, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau tidak salah juga Abu Syamah, ini di antara ulama Syafi'iyah yang membolehkan Maulid Nabi. Tetapi ikhwani fillah azanillahu iyyakum, meskipun ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih Maulid Nabi tidak boleh dikerjakan. Kenapa bisa demikian? Pertama, kita melihat Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama. Maulid Nabi yang dibolehkan oleh para ulama adalah dengan membaca sejarah Nabi. Kemudian berkumpul-kumpul membaca sejarah Nabi, kemudian bersedekah, berbuat kebaikan pada hari tersebut sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan acara berhura-hura, bukan acara pawai-pawai. Oleh karenanya pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, pendiri NU yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari menulis sebuah kitab untuk mengingkari orang-orang yang melakukan maulid Nabi. Dia menulis sebuah risalah judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulida bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Hashim Al-Ash'ari termasuk ulama yang membolehkan acara maulid. Tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan praktek-praktek kemungkaran, maka dia ingkari acara tersebut. Dan saya nukil dalam buku saya ini, ya, scan dari buku beliau. Dan saya punya bukunya, saya tinggalkan di kota Madinah, tapi bukunya ada dan bisa didapatkan di pondok-pondok NU. Cari judul buku yang judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran dalam maulid. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang diingkari oleh beliau dalam acara maulid adalah pertama, bercampurnya atau ikhtilat antara lelaki dengan perempuan. Ini beliau ingkari. Beliau melihat orang-orang melaksanakan acara maulid, ternyata laki-laki dan wanita pada bercampur. Ini kemungkaran kata beliau. Tidak boleh acara maulid dengan cara seperti ini. Bahkan saya lihat sendiri di Mesir, di Mesir adalah bagaimana orang-orang melaksanakan acara maulid sampai ada dansa-dansanya laki-laki dengan perempuan. Ya, orang kreasi masing-masing. Antum kira yang melaksanakan acara maulid semuanya orang-orang soleh? Orang-orang buruk pun mengadakan acara maulid. Para pemimpin Muhammad juga acara maulid, sehingga tatkala mereka acara maulid, mereka bebas berkreasi. Masing-masing punya kreasi sendiri. Kalau yang melaksanakan orang-orang soleh masih mending, mungkin cuma pengajian, kemudian makan-makan selesai. Tapi kalau yang melaksanakan orang-orang nggak tahu agama, akhirnya tadi ada percampuran laki-laki perempuan, kemudian adanya joget-jogetan, menari antara laki-laki dengan wanita. Ini tidak benar. Yang kedua yang diingkari oleh beliau, oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari, adanya strik ini semacam sandiwara. Jadi acara maulid dibuat dengan acara sandiwara. Ini bukan pentas seni. Acara maulid bukan pentas seni ya ikhwan. Acara maulid kalau yang dibolehkan oleh para ulama untuk mengenang nikmat yang Allah berikan dengan dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pentas seni. Sekarang kita lihat, subhanallah, saya kemarin ke Serang, ke Anyar, lihat orang-orang bikin acara maulid sambil membuat patung kalajengking, patung kuda, kemudian pawai, kemudian mobil ditempel dengan uang dolar. Saya bilang, apa hubungannya? Apa dengan buat patung-patung ini menambah iman? Justru ada ijma ulama tidak boleh membuat patung-patung makhluk yang bernyawa, tidak boleh. Ini malah dipakai buat acara maulid. Kenapa? Yang melakukan orang-orang nggak ngerti, tidak tahu syariat. Kemudian kalau bikin pawai-pawai ini, bikin pawai kira butuh waktu sedikit, butuh waktu banyak. Perlu begadang, kemudian mungkin desainnya, kemudian beli ininya, kertasnya butuh biaya, bikin macam-macam. Akhirnya jadilah patung kuda atau patung patung kalajengking macam-macam. Terus bikin patung seperti apakah menambah iman? Iman jadi tinggi gara-gara bikin patung-patung tersebut atau menambah dosa? Akhirnya apa? Acara maulid ramai-ramai, acara sholat zuhur hilang orang semua. Tidak ada yang sholat zuhur berjamaah. Ini diingkari oleh siapa? Pendiri NU. Di antara perkara yang diingkari dalam acara maulid adalah alat-alat musik seperti seruling dan yang lainnya. Hanyalah yang dibolehkan adalah rebana. Jadi Hashim Ash'ari mengatakan, kalau acara maulid, karena ini adalah perayaan, kata dia, boleh, tapi rebana saja. Lebih dari rebana nggak boleh. Ya, dan ini dalam syariat juga disebutkan. Ulama 4 mazhab bersepakat bahwasanya alat musik hukumnya haram. Yang diperbolehkan hanyalah rebana, itu pun dalam acara-acara perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan walimah. Oleh karenanya Hashim Ash'ari mengatakan demikian juga maulid boleh pakai rebana. Lebih dari itu tidak boleh, seperti seruling dan yang lainnya. Bagaimana kemudian acara maulid dengan pakai gitar, dengan putar lagu dangdut? Ya, aduh, ini acara maulid. Apakah nambah iman dengan dangdutan goyang-goyang nambah iman kepada Allah dan Rasulnya? Nambah mencintai Nabi? Tidak ada. Kemudian di antara yang diingkari oleh Hashim Ash'ari, mubadzir dalam mengeluarkan harta untuk perkara yang berlebih-lebihan dan tidak bermanfaat. Iya, bikin kue banyak-banyak. Apa ini seperti ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mau cara maulid seperti perkataan para ulama, kumpul uang kasih orang miskin.
Itu maulid yang benar. Kalau mau melaksanakan maulid, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Baca sirah Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana dakwah Nabi, nambah iman itu. Kemudian bersedekah kepada fakir miskin. Disebutkan perkara yang diingkari juga adalah joget dan tari-tarian. Ada acara joget dan tari-tarian dalam acara maulid, ini diingkari juga. Nyanyian-nyanyian, ini juga diingkari dalam acara maulid. Apalagi ini saya sebutkan tadi, ini ringkasan dan saya sebutkan bukti-buktinya dari buku beliau, perkara-perkara yang diingkari oleh Hasyim Asy'ari yang terjadi di acara maulid. Bagaimana lagi dengan kemungkaran yang lebih dari itu? Contohnya apa? Meyakini Nabi ikut hadir dalam acara maulid. Ini sering diyakini oleh banyak orang-orang yang melaksanakan maulid, sehingga mereka mengadakan acara berdiri menyambut kedatangan Nabi, berdiri. Qala al-badru alaina. Kenapa Nabi datang ikut maulid? Subhanallah ya. Itu pun hadisnya lemah, hadis dhaif, Qala al-badru alaina. Itu pun Nabi masuk ke kota Madinah, bukan datang ke Pondok Indah atau ke kemudian berdiri mengatakan Qala al-badru alaina. Ini meyakini apa? Meyakini ruh Nabi keluar dari kuburan. Ini tidak benar. Ini khurafat ya ikhwan. Para sahabat waktu Nabi meninggal, mereka semua menangis. Menangis mereka, Nabi SAW meninggal. Kalau ruh Nabi masih bisa keluar, mereka tidak perlu menangis, kan bisa ketemu Nabi kapan-kapan saja. Terus telah terjadi banyak permasalahan tatkala Nabi setelah meninggal. Banyak peperangan, terjadi kaum muslimin yang terbunuh. Namun tidak satu orang pun dari sahabat datang ke kuburan Nabi, wahai Nabi, saya mau diskusi. Tidak ada. Ali bin Abi Thalib khilaf dengan Muawiyah, khilaf yang sampai terjadi pertumpahan darah. Kenapa Ali dan Muawiyah tidak datang ke kuburan Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, kami khilaf, tolong beri jalan solusi kepada kami. Kalau ruhnya Nabi masih bisa keluar, tentunya masih bisa diskusi. Dan ini khurafat. Dan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau ruh Nabi bisa keluar, logikanya begini. Sekarang ada orang melaksanakan maulid 100 maulid atau 5 maulid lah di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Berarti Nabi waktu keluar gimana? 5 ruhnya langsung terbelah 5. Satu sebelah sana, satu sebelah sana, satu sebelah sana. Yang lebih parah daripada itu, meyakini Nabi keluar dengan jasadnya dari kuburan. Ini benar ya. Seperti Thariqah Rifaiyah. Ahmad Rifai, yang dikatakan ada orang khilaf tentang Ahmad Rifai, apakah dia Habib, keturunan Nabi atau bukan. Tapi dia mengaku dan dikatakan oleh para pengikutnya, Ahmad Rifai ini pernah datang ke kota Madinah pada tahun sekian. Dan dia menyampaikan senandung syairnya di hadapan kuburan Nabi. Dia mengatakan, cucumu rindu kepada sang kakek, ingin menjabat tanganmu. Maka setelah dia menyampaikan syair tersebut, tiba-tiba kuburan Nabi bergetar, kemudian tangan Nabi keluar. Kemudian Ahmad Rifai pun jabat tangan. Ini khurafat. Ya kalau keluar sekalian, ngapain tangannya saja kemudian keluar masuk lagi? Ini tidak ada. Ini khurafat, tidak ada dalam sejarah-sejarah yang tentang kota Madinah, nggak ada disebutkan pernah terjadi heboh tangan Nabi keluar. Dari mana seperti ini? Apalagi seperti salah seorang sufi yang terkenal di Banjarmasin, dan videonya masih ada di YouTube. Dia mengatakan, saya datang ke kota Madinah, tiba-tiba kuburan Nabi bergetar, cuk-cak gitu katanya, kayak film karton gitu. Kemudian Nabi keluar dari kuburan, kemudian Nabi datang cium lutut dia. Nabi cium lutut dia. Ini penghinaan terhadap Nabi. Itu terjadi bukan tahun 700, 600 Hijriah, tidak. Terjadi pada tahun 2000-an Masehi. Ini penipuan besar-besaran. Kenapa? Karena kuburan Nabi sekarang itu, silakan antum melihat ke masjid kuburan Nabi, ditutup dengan 3 tembok. Antum tidak bisa ngeker ke kuburan Nabi, nggak bisa, karena ditutup dengan 3 tembok. Tembok terakhir berbentuk segitiga. Sampai sekarang antum bisa lihat. Setelah 3 tembok ditutup dengan tembok besi. Sekarang ini yang warna hijau. Loh, kalau Nabi keluar dari kuburan gimana mau keluar? Tetap aja nggak bisa keluar karena terhalangi dengan 3 tembok. Kok Nabi berarti keluar nembusi 3 tembok, hancur, kemudian tembok besi juga hancur, melewati para satpam, para polisi, kemudian cium lutut dia. Ini apa kejadian tidak heboh ini satu dunia? Namun murid-muridnya, masya Allah. Orang mudah sekali tertipu. Ininya kita kembali, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dalam masalah acara maulid. Kita katakan meskipun ada sebagian ulama membolehkan maulid, maka kita katakan kalau seandainya maulid dikerjakan sebagaimana arahan ulama, hanya membaca sirah Nabi kemudian bersedekah, maka saya tidak berani mengingkari. Meskipun saya yakini itu bid'ah, tetapi ada ulama yang membolehkan. Tetapi kalau acara maulid sebagaimana yang dikerjakan sekarang, maka saya akan mengingkari. Karena itu pun diingkari oleh pendiri NU, tidak mengingatkan pelakunya kepada akhirat, malah mengingat pada dunia, pada makanan, pada foya-foya, pada pawai dan macam-macamnya. Dan kita punya acara maulid yang terbaik. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan maulid yang benar. Nabi mengadakan acara maulid tiap pekan. Rasulullah SAW setiap hari Senin berpuasa. Tatkala ditanya, wasu'ila an siyami yaumil itsnain, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi berkata, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari di mana saya dilahirkan. Oleh karena Nabi bersyukur dengan berpuasa. Karenanya kalau kita ingin bermaulid sebagaimana maulidnya Nabi, setiap hari Senin berpuasa. Bukan setiap tahun makan-makan, tapi setiap hari Senin berpuasa. Yang sekarang saya lihat seperti di Anyar, ya, tanya-tanya orang-orang Anyar, orang Cilegon, ya, maulidnya sebulan penuh. Ini butuh waktu banyak, berapa biaya sebulan penuh acara maulid.
Kalau kita tanya kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi. Satu hari nggak cukup, harus 1 bulan. Kita bilang sekalian aja setahun penuh maulid Nabi terus. Jadi yang maulid yang benar, yang tanpa biaya, rutinitas mendekatkan diri kepada Allah adalah puasa setiap hari Senin. Masa kita mau ganti cara maulid Nabi dengan cara maulidnya orang-orang sekarang? Dan yang menyedihkan, maulid Nabi dijadikan sebagai standar keimanan seseorang. Kalau ada orang melaksanakan maulid, Masya Allah cinta kepada Nabi. Tapi kalau ada orang rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rajin puasa Senin Kemis, rajin bersedekah, tapi tidak acara maulid, kamu tidak cinta kepada Nabi. Akhirnya apa? Orang-orang menemukan barometer baru dalam menunjukkan cinta kepada Nabi. Akhirnya apa? Acara maulid digemari oleh seluruh pelaku maksiat. Orang semua pelaku maksiat datang kalau acara maulid. Coba sunnah Nabi yang sebenarnya, sholat berjamaah 5 waktu, nggak ada yang datang. Mana mau peminum khamar sholat di masjid? Ini sunnah Nabi yang sebenarnya. Tidak ada pezina mau datang ke masjid atau melaksanakan sunnah Nabi yang sebenarnya. Tetapi kalau acara maulid semuanya hobi, semuanya datang. Karena mereka telah menemukan satu alternatif untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi SAW dengan acara-acara seperti itu. Sunnah-sunnah yang lainnya mereka tinggalkan.